Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Adatu Muhakamah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofina Alisabana, NIM 4119239. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Adatu Muhakamah. Secara etimologi, kata al-adah berarti pergulangan dua baik berupa perkataan atau perbuatan. Al-adah diambil dari kata al-aud atau al-muawadah yang artinya berulang. Secara terminologi, adah adalah sebuah kecenderungan berupa ungkapan atau kepercayaan pada suatu objek tertentu sekaligus pergulangan akumulatif pada objek pekerjaan yang dimaksud. Akibat pergulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah atau mudah dikerjakan. Walaupun secara dohir dilihat dari sisi asal-usul kata ada dan urf berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada menyamakannya kedua kata ini mutorot atau sinonim. Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam satu kalimat seperti hukum ini didasarkan kepada adah dan urf. Tidak berarti kata adah dan urf itu berbeda. Maksudnya meskipun digunakan kata sambung dan yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata ini memiliki arti yang sama. Poin selanjutnya yaitu dasar hukum kaidah fikih al-adatu muhakamah. Adat mengambil peranan penting dalam pengembangan dan pembentukan hukum Islam. Adanya aliran hukum dalam berbagai literatur Islam sejatinya merupakan akibat dari adat istiadat masyarakat setempat. Seperti halnya Imam Abu Hanifah yang mempertimbangkan adat masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik pula banyak berpengaruh oleh tradisi ulama-ulama Madinah. Di sisi lain, Imam Syafi'i memiliki dua pandangan yaitu qaul qadim dan qaul jadid yang disebabkan oleh perbedaan tempat dan tradisi antara Baghdad dan Mesir. Banyak sekali aturan Islam yang mana mempertimbangkan kebiasaan maupun adat di suatu tempat. Seperti halnya dalam jual beli benda, ditempeli atau diberi label harga kerap terlihat di supermarket atau melalui lisan sebagaimana yang sering terlihat di pasar tradisional. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya pernah berkata, sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidaklah kekal menurut suatu contoh metode yang tetap. Yang ada adalah perbuatan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat dan terjadi di negara, waktu dan daerah-daerah itu. Mencermati muqaddimah Ibnu Khaldun terhadap kenyataan pada individu, masyarakat, dan negara, maka adat kebiasaan tersebut haruslah dipertahankan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nurfatina Bila, NIM 4119227. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu syarat-syarat urf dijadikan landasan hukum. Adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum ketika memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu urf bersifat umum, yang berarti tradisi tersebut telah terjadi dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu urf haruslah sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada urf itu. Yang ketiga yaitu urf harus urf yang sahih, yang artinya kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Yang keempat, urf tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu pertentangan antara dalil syarak dengan urf. Apabila terdapat dalil syarak yang bertentangan dengan urf, maka ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya yaitu pertentangan antara nas yang rinci dengan urf dan pertentangan antara nas yang bersifat umum dengan urf. Pertentangan antara nas yang rinci dengan urf yaitu apabila ada nas yang rinci dan bertentangan dengan adat dan atau kebiasaan atau menyebabkan makna yang dikandung oleh nas tidak berfungsi, maka jelas tentu urf akan ditolak. Pertentangan antara nas yang bersifat umum dengan urf yaitu apabila adat istiadat yang sudah berlaku pada saat nas yang bermakna umum, maka ulama membedakannya menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika kebiasaan tersebut berupa ucapan, semisal arti ucapan haji dan sholat,
diartikan dengan makna urf, maka adat itu dapat berlaku. Yang kedua yaitu jika adat yang berupa perbuatan saat datangnya ayat atau hadis yang bersifat umum, maka terjadi ikhtilaf atau antar ulama. Golongan Hanafiyah berpendapat jika adat tersebut bersifat am, maka kebiasaan tersebut dapat mengkhususkan makna nas yang am. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cabang-cabang kaidah dari kaidah al-adah muhakkamah. Yang pertama adalah isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha, yang artinya apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan. Semisal pada suatu kaum berlaku kebiasaan tertentu, maka kebiasaan tersebut harus dilakukan pada kaum tersebut atau menjadi kebiasaan yang umum. Semisal ada seorang sopir truk dan kuli, apabila kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah kuli itu tidak menurunkan barang muatan oleh sopir truk, maka saat sang kuli menurunkan muatan, sopir truk wajib membayar pada sang kuli. Cabang kaidah yang kedua adalah innama tu'tabarul adatu idza taradatu ghalab, yang artinya adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Semisal adat ini itu menjadi sebuah bagian dari terciptanya kebiasaan lain. Semisal saya mempunyai pekerjaan pekerjaan saya sebagai pewarta atau penyebar berita. Cara saya mewarta adalah dengan melempar-lemparkan koran kepada tetangga. Nah, itu kebiasaan saya melempar koran merupakan syarat saya untuk menjadi seorang pewarta. Maka dari keduanya ini memiliki keterkaitan. Nah, seperti itu gampangannya. Yang ketiga adalah at-ta'yinu bil urfi kat-ta'yini bin nas, yang artinya ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nas. Bisa dijelaskan bahwa penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nas, karena keduanya itu cenderung memiliki sebuah kesamaan. Materi selanjutnya adalah contoh kaidah al-adatu muhakkamah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk seperti tadi yang saya ceritakan dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata atau muatan, maka sopir diharuskan membayar ongkos karena dari awal tidak ada kesepakatan ataupun kebiasaan yang terjadi. Yang kedua adalah apabila seorang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya seperti yang saya contohkan tadi, ketika koran tersebut tidak diantarkan ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut, karena syarat supaya berita sampai itu adalah dengan saya memberikan koran kepada setiap rumah. Yang ketiga adalah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan. Ya, masalahnya di suatu kaum itu kebiasaan maharnya, kalau di daerah saya kurang tahu ya, mungkin kebiasaannya hewan-hewan seperti ada kambing ataupun perabotan, bisa juga dengan kendaraan. Kalau di daerah lain saya kurang paham, tidak disebutkan karena sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Yang keempat adalah transaksi jual beli batu bata bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli. Maka karena sudah terjadi kebiasaan, ya tidak ada kesepakatan pun tak apa, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa harga batu bata yang dibeli sudah termasuk
ongkir ke rumah pembeli, jadi nggak perlu bayar lagi karena sudah menjadi sebuah kesepakatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.